Halo kawan Sound and Machine, saya Jofikir Ahmad. Honda punya lini yang bukan cuma legendaris tetapi juga ikon dalam hal teknologi. Dan menariknya sampai yang terbaru ini Honda masih mempertahankan bodi sedannya di tengah gempuran SUV. Jadi pabrikan itu pada rame-rame produksi SUV ya kan, salah satunya karena menguntungkan. Dan Honda tetap rilis mobil yang satu ini dalam bentuk sedan, yaitu Honda All New Accord, dan ini 7 fakta menariknya. Jadi Accord itu pertama diluncurkan pada tahun 1976 dan waktu itu bodinya dalam bentuk hatchback. Setidaknya sekitar setahun kemudian atau 1977, Honda baru produksi model sedan di Honda Accord ini dan masuk Indonesia itu sekitar tahun 1978, yang artinya dari generasi pertama sampai yang sekarang ini yaitu generasi ke-11, Accord ada di Indonesia dari generasi ke generasi. Dari generasi pertama sampai sekarang, Honda kerap membawa teknologi terbaru melalui Honda Accord ini. Seperti misalnya generasi pertama mesin konvensional yang rendah emisi, terus PGM FI, bahkan di Honda Accord Maestro itu dia sempat masukin yang 4-wheel steering dan itu jadi satu-satunya generasi. Bahkan sebelum Accord yang sekarang ini, dia merupakan Honda Sensing pertama di Indonesia. Dan tentunya untuk Accord ini juga ada teknologi yang bisa dibilang baru di Indonesia, yaitu Google Assistant yang mungkin nanti kita lihat di dalamnya. Jadi begini eksteriornya All New Accord ya. Dia tuh tampilannya sporty banget ya. Kalau dilihat dari wajahnya tuh kayak muscle car Amerika. Meskipun dia nggak banyak guratan kayak halus gitu ya, tapi dia tuh bener-bener kelihatan eye-catching dan sporty gitu, dan itu pun udah kelihatan kalau kita lihat dari jauh aja tuh udah, wah ini Accord sporty banget gitu ya. Dan juga ini untuk bagian sampingnya, seperti yang saya bilang tadi, dia minim lekukan, nggak kayak Honda yang sebelumnya, tapi Honda Accord yang sebelumnya itu juga udah termasuk ada lekukannya, dan ini lebih minim lekukan lagi untuk Accord yang generasi ke-11 ini. Jadi ini bagian sampingnya Honda Accord ya. Oh ya, ini peleknya udah pakai 18 inci, bannya pakai Michelin 235 45 ring 18 ya. Dan ini bagian sampingnya Honda Accord. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya All New Accord ya. Kelihatannya sih nggak seagresif bagian depannya, tapi dia tetap terlihat menarik, tetap terlihat sporty. Dan terutama kalau lihat dari spoilernya ini ya. Oh ya, Accord ini merupakan Accord yang pertama dengan emblem road sailing atau RS ya. Emblem RS ini akhir-akhir ini cukup menjual ya kalau di Honda, dan awalnya tuh dari Honda Jazz, terus ke Brio, terus ke Mobilio, terus ngerembet ke Civic, terus ke CR-V, sampai akhirnya emblem RS ini ada di Accord. Dan kelihatannya di Indonesia Honda itu sporty dan RS itu udah jadi kayak satu kesatuan ya. Oke, jadi seperti ini eksteriornya. Sekarang kita mau lihat interiornya. Jadi begini interiornya All New Accord ya. Desain dashboardnya tuh khas Honda desain sekarang ya. Dia ada semacam kayak grill gitu. Dan juga untuk interiornya ini dia tentunya beda ya sama Accord yang sebelumnya. Dan sekarang dia udah ada panoramic roof. Dan di sini salah satu yang jadi pelopor di teknologi Honda yaitu EV switch sama drive mode for select ya. Terus sama di Honda Accord ini dia juga udah ada Google built-in ya. Jadi Google Assistant itu bagian dari Google built-in. Oke, jadi seperti ini duduk di jok depan. Sekarang kita mau coba duduk di jok belakang. Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya All New Accord ya. Dan ini saya tingginya sekitar 180 cm dan duduk di jok belakangnya tuh nyaman ya. Mungkin meskipun jok ini agak munduran, legroom masih segini ya. Mundur segini aja, ini setidaknya legroom saya masih bisa agak selonjor begini. Dan tentunya berhubung ada panoramic roof, jadi kesan leganya tuh ada duduk di jok belakang ini. Jadi sebenarnya All New Accord ini duduk di jok depan enak, duduk di jok belakang ya lebih enak tapi sedikit lebih enak. Oke, jadi ini rasanya duduk di jok belakang. Sekarang kita mau lihat bagasinya.
Jadi begini bagasinya All New Accord ya, dengan bagasi seperti ini berarti dia 4 pintu, dan juga dengan bagasi segede gini, sebelumnya maaf saya nggak bawa tas yang biasa saya buat contoh. Ini bagasinya cukup luas ya, kira-kira 2 atau 3 koper bisa masuk di bagasi Accord ini. Jadi meskipun Accord ini sedan, tapi dia tetap menawarkan kepraktisan layaknya mobil penumpang. Accord ini udah pakai premium sound ya, 12 speaker ya, tentu dari segi bawaannya bisa dibilang udah bagus lah, namanya juga mobil premium. Tapi sebenarnya bisa dibuat lebih bagus lagi kalau pakai produk car audio dari Audison. Audison itu punya produk seperti speaker, subwoofer, DSP, power amplifier yang cocok untuk upgrade audio Honda Accord, dan itu yang bikin Honda Accord yang standarnya udah nyaman, udah enak, dibuat lebih enak lagi dengan upgrade audio dengan produk Audison. Jadi ini mesinnya All New Accord ya, dia tuh hybrid kombinasi antara 2000 cc 4 silinder dengan motor listrik, dan tenaganya kalau dikombinasikan itu 207 PS dan torsinya itu 335 Nm. Dan Accord ini dia udah ada EV switch ya, jadi dia bisa EV mode, dan juga ada driving mode select ya, yang itu juga yang menjadi salah satu pelopor teknologi elektrifikasi di Honda. Yang menarik dari All New Accord ini adalah dia juga beredar di negara asalnya, yaitu Jepang. Dan Jepang itu untuk sedan ini bisa dibilang peminatnya juga mengkerucut ya. Tapi Honda tetap mengupayakan bagaimana supaya Accord itu tetap eksis di Jepang dari generasi ke generasi. Dan menariknya Honda Accord ini masuk Jepang itu baru tahun 2024, sementara Indonesia sudah launching dari tahun ini atau tahun 2023. Dengan perubahan seperti ini, Honda All New Accord ini harganya sudah mulai mendekati 1 miliar, tepatnya 959,9 juta. Dengan harga segitu tentunya dia lebih mahal dari Toyota Camry yang juga tersedia varian hybrid, dan juga dia lebih mahal dari Mazda 6. Tapi untuk ukuran sedan dengan harga segitu, terutama kalau dibandingin sama Eropa, dengan harga segitu ya bisa dibilang termasuk yang terjangkau ya. Tapi kalau dibandinginnya sama Eropa, kalau dibandingin sama Jepang, itu hitungannya udah paling mahal di kelasnya lah ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com, di-like juga akun Facebook soundandmachine.com, dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.